wabarakatuh. Ternyata dadi lakon ya. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang kami hormati para pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Surabaya, pimpinan cabang Muhammadiyah Karangpilang, Lakar Santri dan Tandes, beserta seluruh pimpinan cabang Aisyah baik Karangpilang, Lakar Santri maupun Tandes, Ortum, dan seluruh pimpinan amal usaha. Karena waktunya ini cepet-cepetan, alhamdulillah saya sekilas saja kaitannya dengan pendidikan. Tentu PCM Karangpilang sudah ngobrol dengan PDM, dan insya Allah nanti segera kita tindak lanjuti. Semoga cita-cita PCM bisa terwujud dengan sebaik-baiknya. Kemudian tugas saya yang kedua, ini sudah turba yang ketiga. Saya ini hanya memperkenalkan satu kiai saya, yang kedua junior saya. Jadi karena saya di tengah-tengah, maka saya ditugasi sama Pak Ketua relawan tadi, Ketua MD Jitu. Jadi MD Jitu itu boleh disingkat MD itu Muhammadiyah, bisa disingkat Mahsun Diki. Jadi supaya gampang itu ya. Iya, itu ya kebetulan waktu rapat itu saya yang nyeletuk gitu. Ya namanya MD saja. Loh, MD itu apa? Mahsun Diki, biar gampang. Kemudian kenapa ditulis Jitu? Siji Pitu. Jadi Pak Yai Mahsun itu nomor siji, Gus Diki itu nomor pitu. Jadi gampang ya Pak, MD Jitu, Mahsun Diki siji pitu. Kenapa Pak? Oh, mungkin wis dadi Pak. Baik, untuk menyingkat waktu kami mohon berkenan jenengan maju saja, saya di situ. Ini pas ada kursi dua, monggo Pak Yai Mahsun dan Gus Diki. Kapan maneh ngongkon? Ya, jadi nanti beliau berdua itu memperkenalkan diri, paling tidak motivasi kenapa beliau bersedia, apa ono diplekoto barang dan seterusnya, itu biar bercerita sendiri. Sehingga nanti bapak-bapak juga bisa bertanya. Jadi setelah sesi beliau berdua, PCM, PCA, semua yang hadir boleh bertanya. Kami persilahkan Pak Yai Mahsun terlebih dahulu. Gampang ya. Ini kursi. Enten sak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Surabaya, yang terhormat pimpinan cabang Muhammadiyah dan Aisyah di 3 cabang, yaitu Karangpilang, Lakar Santri dan Tandes, seluruh ortum yang hadir, pimpinan amal usaha. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah pada malam hari ini dalam rangka mendengarkan program-program pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Surabaya yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Catur Anang Hutoyo. Nah, salah satunya adalah saya disuruh memperkenalkan diri. Mudah-mudahan sebagian besar sudah kenal, tapi mungkin ada yang belum. Jadi nama saya Mahsun Jayati, pernah menjadi Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya periode 2015-2020. Kegiatan sehari-hari
di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Jabatan yang pernah diamanahkan kepada saya, pernah menjadi wakil rektor 3 periode. Jadi pernah menjadi wakil rektor 3, waktu itu PR, pembantu rektor, kemudian PLT rektor pernah, kemudian wakil rektor 2, kemudian wakil rektor 3, selesai tahun 2021. Saat ini masih diberi amanah tambahan, yaitu nunggoni, nah ini nunggoni ya, Ma'had Umar bin Khattab. Jadi kampus kita Universitas Muhammadiyah Surabaya itu punya pondok pesantren namanya Ma'had Umar bin Khattab, dan saya menerima amanah untuk jogo di situ. Nah gitu. Jadi insya Allah suatu saat Ma'had Umar bin Khattab ini bisa juga bekerja sama dengan Ma'had Ummul Qura, saya kira. Itu Bapak Ibu yang saya hormati tentang diri saya. Nah, mengenai mengapa saya kok jadi nyalek, itu sesungguhnya adalah, kalau potongan saya ini kan potongan mubalik gitu ya, ngisi pengajian ke sana kemari. Nah, tetapi oleh para sepuh, para senior Muhammadiyah diharapkan, didorong agar ikut serta berkontestasi dalam pemilu 2024. Hitung-hitung dakwah lewat politik, nah gitu. Saya awalnya juga agak berat dalam merapat beberapa kali para senior Muhammadiyah, dan akhirnya saya pernah sampai ngomong saya tak istikharah dulu, dan akhirnya ya sudah, sebagai kader Muhammadiyah saya menyatakan sami'na wa ata'na. Jadi dengan berat hati saya berketetapan, ya sudah, bismillah, yang tadinya berat ya insya Allah menjadi ringan gitu. Karena tugas ini tugas organisasi ya, tugas persyarikatan, tugas Muhammadiyah, insya Allah akan didorong, diupayakan supaya bisa menjadi salah satu wakil di DPRD Provinsi Jawa Timur gitu. Dan kalau berhasil ya tujuannya tidak lain adalah ya untuk kepentingan Muhammadiyah juga. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Jadi sesungguhnya saya dan mungkin Adinda ini ya, Gus Diki ini juga ya samalah kira-kira gitu. Mungkin beliau nanti akan menyampaikan juga. Jadi ini semata-mata karena tugas organisasi, tugas persyarikatan, sehingga kami merasa dengan tugas itu ya bismillah melangkah. Oleh sebab itu mohon doa dan bantuannya, mudah-mudahan jihad politik ini diberi kemudahan oleh Allah dan berhasil. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah liman jalanil mudhari fi amri madi wal munasib. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Surveinya. Yang saya hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Surabaya, Ustadz Catur, Ustadz Majid, serta Ustadz Hasan Polis, Ustadz Rafiq, biar kenal Bapak Ibu juga. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah
ini keluarga saya Pak Jumaji. Karangpilang ini keluarga saya. Kenapa? Saya ini dilahirkan dari Karangpilang. Senang Pak Jumaji. Saya di sini. Ya. Jadi saya di Karangpilang ini tahun 2005. Kebetulan yang SK saya ini Pak Mimit waktu itu. Nah, beliau yang waktu itu meng-SK saya. Jadi Karangpilang ini seperti rumah bagi saya. Jadi luar biasa, dulu sekolahnya kecil begitu, sekarang sudah dari besar, insya Allah menjadi ngagel kedua gitu, dari pucang kedua gitu. Amin. Saya lihat ini Wonokromo juga mulai kalah dengan Karangpilang secara jumlah siswa dan sebagainya. Luar biasa Karangpilang. Ada teman-teman yang saya hormati, pimpinan cabang Laka Santri, pimpinan cabang Tandes, pimpinan cabang Aisyah Karangpilang, Laka Santri maupun Tandes, serta pimpinan ranting Muhammadiyah cabang Laka Santri Karangpilang dan Tandes, serta para jamaah hadirin sekalian yang mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu, urtum tingkat cabang. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kami luar biasa berterima kasih. Yang pertama kami ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau kalimat istirja ini kenapa saya sampaikan Pak? Karena memang di Muhammadiyah itu harus siap kan? Maka kalimat yang saya ucapkan ini dalam rangka ya karena ini tugas, jadi kami harus kita kembalikan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tadi sampaikan kadang-kadang potongan politik itu tidak ada pada kami. Jadi gambaran politik itu buatan wonten kadang. Biasanya kita ini ngaji damparan terus kemudian ngaji begitu, apalagi menjadi ketua di Dasmen ini kadang belum tuntas kok ini masih begini. Ya mungkin ada harapan besar yang memang perlu kita buat bersama-sama. Jujur begini Pak, kami dulu Nyuwun Sewu ini yang dorong beliau Ustaz Mahsun karena beliau ini dosen saya juga. Kami matur tentang PDM Pak, Mbok Yao Muhammadiyah itu siap-siap memenangkan. Karena kenapa kalimat ini siap-siap? Karena Muhammadiyah itu besar. Saya itu tidak terima dengan surveinya dari JA yang hanya 5%, itu tidak terima sih. Tapi kadang-kadang kita ini ya memang orang Muhammadiyah itu orangnya tawaduk, jadi tidak terlalu kemoncolan begitu loh. Bisa kemoncolan. Betul. Jadi karena memang orang Muhammadiyah tawaduk jadi begitu. Saya masih ingat dulu waktu kita jadi ketua pemuda itu kan narik Jana Jasmas dari Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi. Alhamdulillah waktu itu dapatnya luar biasa banyak, sehingga bisa ke SD, SMP, SMA, kemudian ke SMK di Karangpilang ini. Alhamdulillah juga luar biasa. Itu saya mikir ini satu dewan yang itu dari non Bapak Muhammadiyah, udah neo dari Muhammadiyah, alangkah baiknya. Itu pun Pak, ketika kami jadi ketua di Dasmen itu ada program PIP, program Indonesia Pintar diberikan kepada anak-anak kita sekolah itu. Yang memberi itu ya di luar kita. Saya sudah mikir kemarin SMA SMK itu dikasih 400 PIP, kita salurkan seret habis karena murid kita ini 20.000. Dari 400 ini kan ada artinya Pak. Jadi saya berpikirnya ini andaikan dari keluarga Muhammadiyah kan enak, sehingga cepat tersalurkan. Dan yang kedua, memang kita sudah saatnya Pak ada dekengan pusat ya. Di Muhammadiyah punya dekengan pusat. Contohnya begini Pak, waktu itu ada saudara kami sakit, ngamar di rumah sakit umum itu tidak bisa masuk karena di situ agak berat masuk. Saya punya teman dewan telepon, Mas tolong dibantu Mas, ini mau masuk rumah sakit katanya kamarnya penuh. Ternyata yang saya setelah kita kontak teman dewan tadi, 5 menit kemudian saya ditelepon pihak rumah sakit, Pak monggo kamarnya kosong. Tadi sudah ngomong penuh, kan ditelepon kamarnya kosong. Ternyata dekangan pusat itu memang agak mudah. Itu diantaranya begitu. Dan yang kemudian yang ketiga, saya pernah khutbah di sebuah masjid. Ada seorang, nggak tahu, saya nggak kenal orangnya, tiba-tiba ngasih kode, Mas Muhammadiyah ini mau dibenturkan. Nah saya kaget, siapa yang benturkan ya? Terus setelah saya tarik itu beliaunya cepat-cepat pergi. Nah saya berpikir Muhammadiyah dibenturkan dengan siapa?
Maka menurut hemat saya berarti ada orang-orang yang tidak suka dengan Muhammadiyah. Panjenengan perso di beberapa daerah itu membangun masjid aja dipersulit dan sebagainya. Itulah ditelepon oleh dewan sudah selesai, Pak. Kebetulan daerah tersebut tidak punya dewan sama sekali, jadi agak susah juga. Nah ternyata begitu-begitu itu selesainya di DPR itu. Maka dari itu harapan kami, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh, al jama'atu rahmatun wal furqatu adzabun. Al jama'atu utawi jamaah rahmatun, itu akan mendapatkan rahmatnya dari Allah. Wal furqatu, sedangkan kita bercerai-berai tidak mau berjamaah, adzabun, mungkin mendapatkan azab. Maka dari itu saya dan teman-teman serta pimpinan itu insya Allah berpositif thinking. Insya Allah kalau kita ini berjamaah apa? Insya Allah janji. Karena kemarin saya menghitungnya begini, hitung-hitungannya begini. Ada kursi dewan itu dari Partai Amanat Nasional, karena kita berangkatnya dari PAN. Karena PAN itu sejatinya begini, Pak. Saya kemarin ketemu dengan Prof Mukti, Sekjen Umum PP Muhammadiyah. Beliau menyampaikan, aku iki Mas isok jewer atau isok nguling pimpinan partai itu yang langsung diangkat itu cuma satu, ya PAN itu. Meskipun di sana-sana ada teman kita, kita kontak itu masih kita rapatkan. Tapi kalau PAN dikontak siap, nah ini tidak ada ngomong kita rapatkan tidak langsung siap. Dan PAN ini kan ngapunten lahir dari Tanwir Muhammadiyah di Semarang. Untuk apa? Untuk membuat kendaraan jihad politik. Nah namun kadang-kadang kita ini salah menilainya, Pak. Menilainya begini. Ibarat rumah ini yang rusak ini kan orangnya, bukan rumahnya. Jadi kalau rumahnya ini yang kita bakar kan jangan. Ya kita bersihkan orangnya, kita ganti dengan yang baik sehingga jadi baik. Maka dari itu mari kita berjamaah. Insya Allah yang dicita-citakan ini yang nanti akan berhasil. Pak Yai Maksud ini bisa maju dan jadi. Karena memang agak berat, beliau di provinsi itu belum punya kursi, maka butuh gerakan kita berjamaah. Termasuk kalau di RI insya Allah ada satu kursi yang itu dari luar kita bisa kita ambil dengan cara kita berjamaah. Maka sama-sama kita ini berjamaah, insya Allah tadi rahmat Allah akan turun dan insya Allah Muhammadiyah akan lancar di kemudian hari. Dan ngapunten, biasanya orang mengatakan ini kan petugas partai. Saya sampaikan di sini, saya dan Pak Masun ini petugas Muhammadiyah, bukan petugas partai, jadi petugas Muhammadiyah. Sehingga apapun saya ini dengan senior ini di Jawa siap salah, tapi tidak siap benar. Karena apa? Lek senior itu mesti menang. Ya. Jadi nanti kalau senior salah kembali ke pasal 1, senior harus menang. Jadi saya pun harus samina wa ta'na. Mungkin itu, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran dan keberkahan bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk beliau berdua. Bapak sekalian, itu yang beliau sampaikan, tapi ternyata ada yang kelewat tadi ya. Jadi Gus Diki ini sebenarnya awalnya itu berat betul untuk ditugasi itu, karena masih ada Pak Yai Mahsun, ada tokoh-tokoh yang lain. Tapi begitu kita diskusikan untuk di tingkat pusat itu nggak ada. Kalaupun ada itu orang Sidoarjo. Ya kan Surabaya juga pengen punya wakil, kira-kira begitu. Dan alhamdulillah kita sudah komunikasi dengan PDM Sidoarjo. Alhamdulillah Pak, responnya luar biasa. PDM Sidoarjo itu juga welcome, karena beliau tahu ya, salah satunya yang sangat mendukung namanya Pak Iksan ya. Pak Iksan itu dulu ketua Dikdasmen Sidoarjo dan sekarang beliau jadi PDM. Itu langsung begitu siapa Pak calonnya, ya ini Gus Diki, wah wis kader dewe. Jadi insya Allah nanti kami akan terus berkomunikasi, bekerja sama dengan PDM Sidoarjo. Bahkan
Gus Dik ini langsung aksesnya ke Ibunda Aisyah. Dan lek didelok-delok kan ya pantes kayak Gus Idam ya. Ganteng ini Jan. Ganteng nih, pokoknya cocok. Insya Allah. Jadi kalau nih wakil gubernur kira-kira ya bleng mulai. Ya muka-muka nanti jadi dewan, dan bapak-bapak kan kalau ada kegiatan acara apapun bisa langsung kontak kepada beliau. Lek sampai lali ya sampai lapor PDM ya Pak. Kan saya juga tahu rumahnya di Semolowari. Baik, kita beri kesempatan. Tadi sudah request Pak Kiai Khairuddin penanya pertama. Gege.